Jangan lupa support Mama Ica dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng belnya supaya Mama Ica makin semangat bikin video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bunda-bunda, mami-mami, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Untuk yang lagi sakit, Mama Ica doakan semoga cepat sembuh. Di video kali ini, Mama Ica mau share kegiatan Mama Ica membuat dana darurat. Jadi, dana darurat itu adalah dana penolong saat kita dalam kondisi yang darurat, atau kata lainnya tuh kalau banyak orang bilang istilahnya tuh dana darurat itu adalah dana saat kita dalam keadaan gawat gitu ya, dana penolong atau dana penyelamat saat kita dalam keadaan gawat. Nah, dana darurat ini sebenarnya kalau untuk anjuran yang banyak Mama Ica lihat gitu ya, sangat dianjurkannya itu dari total penghasilan kita itu yaitu sebesar 10%. Jadi untuk pembagiannya itu katanya lebih baik dari 100% itu kita bagi dalam 10% untuk dana darurat, 20% untuk tabungan dan investasi, lalu 70%-nya untuk kebutuhan. Tapi untuk teman-teman yang misalnya mungkin untuk kayak penghasilannya itu alhamdulillah sangat cukup untuk ini, sedangkan untuk menyisihkan yang lain tuh belum bisa. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Jadi teman-teman tuh bisa kayak untuk dana darurat itu bisa kita simpan dari sisa-sisa anggaran yang udah kita pakai. Misal dari sisa anggaran belanja bulanan, anggaran belanja mingguan, atau sisa-sisa yang lain kita kumpulkan terus kita tabung dan kita kumpulkan di dana darurat ini. Jadi dana darurat itu penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nih kayak Mama Ica tuh kan pas lagi di budget yang bulan September itu kan udah menyiapkan dana tak terduga sebesar 300.000 ya. Cuman qadarullah pas waktu di bulan itu ternyata Masya Allah banget ya, kayak yang hajatan banyak, terus yang meninggal juga banyak, yang syukuran juga banyak. Akhirnya dana 300.000 itu ternyata kurang. Nah, disitulah pentingnya kita mempunyai dana darurat, karena sebenarnya sih seharusnya sih kalau dari dana tak terduga kita kurang gitu ya, kita jangan ngambil dana darurat dulu, tapi kita bisa ngambil dari uang pegangan. Makanya sebenarnya sebelum beralih ke dana darurat kita juga perlu menyiapkan uang pegangan itu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke dana darurat. Jadi kalau misalnya dana darurat itu benar-benar dana yang kita siapkan di saat kita benar-benar dalam kondisi yang benar-benar gawat lah gitu ya. Kayak misalnya mungkin ya teman-teman ada yang belanja bulanannya over budget, atau misalnya yang lain-lainnya tuh ada yang over budget. Nah, ini bisa dipakai untuk menutupi si kekurangan itu gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya Mama Ica baca sih di yang lain, sebenarnya dana darurat itu seharusnya tidak dipakai untuk yang kayak gitu ya. Jadi kayak katanya tuh kita antisipasi kalau misalnya kita kayak amit-amit ya, misalnya terkena musibah, atau yang apalagi sekarang kan kondisi cuaca lagi kayak gini ya, misalnya kita tertimpa bencana gitu. Nah, itu bisa dipakai. Dan katanya idealnya itu kalau untuk yang masih single itu dana darurat harus nyatu sebesar 6 kali dari pengeluaran kita tiap bulannya. Terus kalau misalnya udah 2 orang atau yang sudah menikah gitu ya tapi belum mempunyai anak, itu sebesar 2 kali dari pengeluaran kita tiap bulannya. Dan untuk yang sudah punya anak itu bisa sampai 4 atau 5 kali lipat dari pengeluaran kita setiap bulannya. Tapi kalau misalnya ngeliat dari situ kan kita tentu kayak berat banget ya teman-teman, apalagi ya alhamdulillah kalau misalnya kita pikir gitu ya kayak aduh Mama Ica aku mau jangankan buat dana darurat gitu, bisa nabung dikit aja itu alhamdulillah banget. Nah, ya itu nggak apa-apa, yang penting kita tetap konsisten aja, karena ini dana darurat ini tuh sangat penting ya teman-teman. Makanya di sini Mama Ica juga lagi berusaha untuk menyisihkan lagi untuk dana daruratnya. Dan di sini untuk sisa dana darurat di bulan Oktober gitu ya, di sini Mama Ica tulis aja di 1 November ya, itu tuh masih ada sisa 54.000. Alhamdulillahnya nggak kepake ya untuk di bulan Oktober itu, jadi masih tetap bersisa segitu. Jadi di sini Mama Ica siapkan 3 kolom, di mana yang kolom pertama itu kayak tanggal kita nyimpen atau ngambil dana darurat ini. Terus yang pertama itu ada kolom ditambahkan, terus yang kedua itu diambil, dan yang ketiga itu total dana ya atau sisa dananya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya terpaksa harus memakai, nanti dicatat aja. Kita bikin sefleksibel mungkin ya, karena kan kita ibu rumah tangga tuh apalagi yang udah punya anak nggak bisa
di ini gitu ya, diprediksi kapan kita bakalan pakai dana ini, tapi seenggaknya kalau kita sudah mempersiapkannya ya insya Allah bakalan ngebantu banget. Dan di sini alhamdulillah Mama Ica ada sisa dari bukan sisa ya, jadi total dari usaha sampingan itu seperti biasa kemarin tuh ada 1 juta, dan pembagiannya itu sama seperti waktu di video yang ini ya, nanti teman-teman lihat aja yang untuk budgeting untuk hasil usaha gitu. Seperti biasa semuanya sama, cuman yang di 50% untuk tabungan itu di sini Mama Ica bagi ya. Jadi 300 ribunya itu alias 30%-nya buat nabung dan 20%-nya untuk dana darurat. Jadi biar cepat terkumpul aja. Dan di sini untuk uang tabungannya kenapa ada segini? Jadi di sini tuh uang tabungannya ada 300 ribu ditambah 300 ribu lagi jadi 600 ribu. Jadi alhamdulillahnya Mama Ica tuh kemarin tuh pas akhir bulan tuh dapat pesanan ya teman-teman dari tetangga. Jadi dia tuh pesan kayak ya kosmetik gitu yang kayak CC cream sama krim pagi yang dari Oriflame, karena Mama Ica kan dulunya tuh pernah bergabung di Oriflame-nya. Jadi kalau misalnya ada pesanan ya tetap Mama Ica tampung ya teman-teman, dan alhamdulillah kan ya untuk hasilnya gitu ya, laba dari si penjualan kita. Jadi karena Mama Ica tuh belum punya modal untuk beli itu, jadinya ya udah Mama Ica tadi tuh pinjam dulu dari uang tabungan, karena kan alhamdulillahnya juga untungnya belum sempat dibikin ya untuk si rekening tabungan khusus itu. Nah di sini udah Mama Ica tambahkan yang sebesar 200 ribunya lagi, jadi total dana darurat Mama Ica itu ada sebesar 254. Oh iya, sampai lupa sebelumnya Mama Ica mau ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sampai detik ini selalu support channel ini, selalu dukung. Pokoknya setiap kali Mama Ica upload video teman-teman selalu hadir, selalu kasih komen positif. Pokoknya semoga kebaikannya teman-teman dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk yang baru pertama kali gabung atau yang baru pertama kali menemukan channel ini, Mama Ica ucapkan salam kenal. Perkenalkan dengan Fitriani Nugraha atau biasa dipanggil Mama Ica. Jadi Mama Ica ini adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di suatu kampung, tepatnya di Kecamatan Ciponde, Kabupaten Subang ya teman-teman. Jadi mari berteman dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman tuh nggak ketinggalan setiap kali Mama Ica upload video baru. Jangan lupa juga teman-teman kasih like-nya jika suka dengan videonya, lalu tinggalkan jejak teman-teman di kolom komentar ya, biar Mama Ica tuh makin semangat bikin video-video selanjutnya. Nah di sini alhamdulillah untuk dananya juga sama kertasnya Mama Ica masukin ke bindernya itu. Dan seperti biasa kalau misalnya teman-teman pengen samaan dari kayak binder terus correcting pennya ataupun yang beras pennya semuanya nanti, atau untuk dompet pintar nanti bakalan Mama Ica taruh linknya di description box ya teman-teman. Dan di sini Mama Ica lagi buka-buka lagi untuk yang budgeting bulan Agustus. Jadi sampai di budgeting ketiga bulan Oktober kemarin Mama Ica banyak banget belajar banget ya teman-teman. Kayak di budgeting yang bulan Agustus itu kan Mama Ica emang gak nyiapin uang pegangan ya, dan belum bikin dana darurat. Jadi banyak belajar lah pokoknya teman-teman yang baru memulai budgeting tetap semangat, tetap optimis. Pokoknya kalaupun misalnya di bulan pertama teman-teman ngerasa oh aku nih banyak yang over budget, oh kok nggak kayak gini, jangan menyerah ya. Pokoknya yang tahu kebutuhan kita, yang tahu tentang pengeluaran di keluarga kita itu kita sendiri. Makanya tetap semangat, karena insya Allah setelah kita udah menemukan formulanya teman-teman bakalan nyaman dan bakalan ketagihan dalam budgeting. Seperti Mama Ica yang rasakan setelah di bulan ketiga ini alhamdulillah. Dan setelah bulan ketiga itu kan Mama Ica dipisahkan ya untuk pemasukan yang dari gajinya suami sama penghasilan tambahan gitu. Jadi sebagiannya tuh bakalan dipisah, karena kalau disatuin tuh kayaknya tuh malah jatuhnya tuh lebih boros. Dan alhamdulillah ini udah sampai di akhir video ya teman-teman. Sebelumnya Mama Ica pokoknya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Dan semoga videonya bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.